Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmaina dari kelompok 7. Di sini saya sendiri sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang blended learning. Tapi sebelumnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh beberapa teman kelompok saya. Nah, sebelum masuk materi, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep blended learning, di mana pada awalnya blended learning sendiri dikenal dengan konsep pembelajaran hibrida, di mana yang memadukan pembelajaran tatap muka, online dan offline. Namun akhir ini berubah menjadi blended learning. Mengapa demikian? Karena blended sendiri artinya campuran atau kombinasi, sedangkan learning adalah pembelajaran. Jadi dalam gabungan, blended learning adalah pembelajaran tatap muka online dan offline. Oke, baik, di sini saya akan membacakan materi tentang sejarah perkembangan model blended learning. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat sehingga menuntut sumber daya manusia yang bisa tanggap akan perkembangan tersebut. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan semakin terasa sejalan dengan adanya pergeseran pola face-to-face learning yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka dan bermedia. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi akan semua model pembelajaran yang berdasarkan teori-teori belajar yang ada. Dalam proses pembelajaran, guru sebagai salah satu sumber daya manusia tentunya memegang peran penting keberhasilan dan keefektifan sebuah pendidikan. Dengan perkembangan IST memunculkan berbagai pembelajaran secara online atau web school atau cyber school yang menggunakan fasilitas internet. Salah satu pembelajaran yang menggunakan aplikasi IST, komputer dan internet dikenal dengan nama blended learning. Istilah blended learning digunakan untuk mendeskripsikan situasi pembelajaran yang memadukan beberapa metode pembelajaran sekaligus pada sebuah atmosfer pembelajaran yang menetapkan tujuan menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Hariman 2007. Pembelajaran ini memadukan pembelajaran di kelas atau classroom lesson dengan online learning yang dilakukan oleh pendidik. Penerapan blended learning ini bisa dilakukan kapanpun, baik secara bergantian maupun secara bersamaan antara metode face-to-face learning dan pembelajaran secara online, maka pembelajaran ini dapat diterapkan pada mata pelajaran apapun. Oke, baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa karakteristik dalam model blended learning. Pertama, menggabungkan beragam cara penyampaian. Di dalam pembelajaran gabungan ini, yang menjadi fokus utamanya adalah pelajar diharapkan mampu untuk belajar mandiri. Mereka juga harus memiliki tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran serta menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Kedua, kombinasi pengajaran secara langsung. Itu artinya dalam menerapkannya harus memanfaatkan pendekatan teknologi dengan mengombinasikan berbagai sumber belajar tatap muka. Untuk media yang dipakai yaitu telepon seluler, komputer, video conference dan sebagainya. Ketiga, perpaduan antara cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif. Peserta didik akan semakin termotivasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran secara mandiri. Mereka juga bisa bertanya dengan mudah melalui forum diskusi baik kepada guru maupun peserta didik lainnya. Keempat, guru dan orang tua mempunyai peran yang sama. Akan menjadi sebuah pilihan serta solusi terbaik untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas belajar mengajar bagi siswa tersebut. Itulah beberapa karakteristik model blended learning. Sekian, terima kasih. Untuk kita semua, perkenalkan, nama saya Desri Rapang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari blended learning. Yang pertama, kelebihan, yaitu siswa lebih leluasa atau efektif di dalam mempelajari atau mencari materi yang diberikan secara online. Kedua, siswa lebih kreatif dan berpikir secara logis. Kemudian kekurangan dari blended learning yaitu media, karena media yang dibutuhkan sangat beragam.
Apabila sarana dan prasarana tidak mendukung, maka proses belajar mengajar secara blended learning akan sulit diterapkan. Yang kedua, kemampuan guru dan siswa yang kurang dalam menggunakan teknologi. Sekian dari materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitra Roy. Saya akan menyebutkan kekurangan blended learning. Yang pertama, media yang dibutuhkan sangatlah beragam. Apabila sarana dan prasarana tidak mendukung, akan sulit diterapkan. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran model blended learning, yang dimana satu, perencanaan pembelajaran ada kalanya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran. Guru dihadapkan berbagai pilihan strategi. Kedua, pelaksanaan pembelajaran yang dimana menurut Syaiful Bahri dan Aswan Sain 2010 atau satu, pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, mewarnai interaksi. Itulah penjelasan dari teman-teman kelompok saya mengenai blended learning. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.